Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Habibah, pada saat ini kita sedang melaksanakan ujian komprehensif ya. Komprehensif atas nama Ibu Habibah. Iya, Bu. Nah, Ibu Habibah, saya beritahu dulu atau saya jelaskan dulu ada 3 sesi, Bu, ya, dalam komprehensif ini. Pertama itu adalah membaca Al-Quran. Ibu akan diminta untuk baca Quran, Iya, kemudian menulis Al-Quran. iya, Setelah menulis Al-Quran, ada itu presentasi sekitaran 10 menit untuk Ibu mempresentasikan modul ajar yang Ibu buat. Setelah nanti presentasi, maka kami akan bertanya kepada Ibu iya, Bu. mengenai mengenai modul ajar tersebut. Baik, langsung saja Ibu, silakan Ibu mengaji, Iya, membaca Al-Quran, mungkin surat surat apa, Bu? surat Maryam saja, coba Ibu Ya, tunggu surat Maryam ya. kita ganti. Surat Maryam. Surat Maryam. Ayat berapa, Bu? Dari Ayat awal. 1, ya dari awal Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya insad. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su sayban walam akum bidu'aika rabbi saqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiram fahabli min ladunka waliya yarisuni. Sadaqallah Bu. Apa, Bu? Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Oke, Bu, terima kasih sudah mengaji. Sekarang kita langsung Bu untuk menulis Ibu. Silakan Ibu tulis surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 ya. Iya, bentar, Bu ya. Ya. Ada kan spidolnya dengan Ibu ya? Ada. Oke ya, silakan Bu ya. Ya. 1 sampai 3 Bu. Ini sepedanya. Kausar. Nah, apa nah kausar?
Ada. Dah ditengok ke dia. Ini Bu. Ini apa yang mau Oke, boleh lanjut Bu. Silakan Ibu untuk mempresentasikan tidak lebih dari 10 menit ya Bu modul ajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Adapun model ajar pendidikan agama Islam itu model 1, yaitu mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materi pembelajarannya keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran dan hikmah beriman dan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajarannya mengetahui keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran dan nama Rasul yang menerimanya, kemudian memahami hikmah beriman dan hikmah dari adanya kitab-kitab Allah. Kemudian adapun indikator pembelajarannya, keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran dan Rasul, menerimanya, kemudian hikmah beriman dan hikmah dari adanya kitab-kitab Allah. Ya, guru mempersiapkan media, alat bahan, kemudian guru membuka pembelajaran dengan memberi salam, berdoa, dan membaca salah satu surah pendek, kemudian memeriksa kelas, ya, kedisiplinan, kemudian guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa tadi, kemudian peserta didik disapa dengan ramah dan kasih sayang, dan memeriksa kehadiran. Peserta didik mengikuti asesmen kemampuan awal terkait materi tentang keberadaan kitab-kitab selain Al-Quran, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan melaksanakan kegiatan administrasinya. Yang pertama, guru bertanya tentang keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran dan Rasul yang menerimanya, serta apa hikmah dan dari adanya kitab-kitab Allah. Dan peserta didik dimotivasi untuk menjawab pertanyaan guru. Dan peserta didik diberi penguatan tentang keberadaan kitab-kitab. Kemudian memberi pertanyaan pemantik. Kemudian peserta didik mengamati gambar-gambar yang memuat nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya, kitab Allah yang disiapkan oleh kita, ya, seorang guru. Kemudian nama-nama kitab Allah, ya, yang diturunkan, ya, kitab Zabur diturunkan Nabi Daud, kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk merangsang ingatan peserta didik dengan nama-nama Rasul, dan guru membuat satu permainan menyambung kata sebagai lafaz. Sebagian yang lupa salah dalam mengurungkan makna diberi sanksi berupa setoran hafalan. Misalnya hafalan surat Al-Maidah, ayat surat An-Nisa ayat 136. Kemudian kegiatan inti. Tahap pertama menyikapi informasi aktivitas, ya, nama-nama kitab Allah dan nabi yang menerima kitab Allah. Kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, hikmah adanya kitab-kitab Allah, kemudian menayangkan video pembelajaran tentang keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran yang menerimanya, serta hikmah beriman dan hikmah dari adanya kitab-kitab Allah. Peserta didik diminta mengamati video pembelajaran, nama-nama kitab Allah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, dan hikmah dari adanya kitab-kitab Allah, dan memberi pertanyaan, refleksi, dan video. Seperti contohnya sebutkan nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul Allah beserta tempat dan Rasul para penerimanya. Ya, rasanya cukup Bu penyampaian presentasi saya mengenai. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Habibah. Ya. Ini sayangnya Ibu nggak bisa share screen, ini sepertinya tidak ada soalnya share screen Ibu. Soalnya yang tidak ada? Bukan, share screen-nya hanya tampilan laptop Ibu. Oh, baik, sudah nggak apa-apa Ibu. Ya. Bu, ini saya sambil download dulu ya punya Ibu ya. Ya. Oke, saya buka dulu. Nah, baik Bu, ini adalah modul ajar Ibu langsung
dengan keberadaan kitab-kitab. Oke. Tujuan pembelajaran adalah mengetahui keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran dan nama Rasul yang menerimanya. Ada dua. Nah, indikator pembelajaran adalah keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran dan Rasul yang menerimanya. Kemudian yang ketiga, nah duanya hilang Bu, hikmah beriman dan hikmah daripada Al-Quran. Nah, pertanyaan saya berikutnya Bu, bagaimana Ibu menilai indikator dari indikator 1 dan 3 tersebut Bu? Dimatikan aja Bu, share screen-nya Bu, karena nggak kepake, nggak kelihatan soalnya. Jadi susah kami melihat Ibu. Gimana Bu? Bentar, saya balas dulu Pak Ketua. Oke, kan ini ada ini dimatikan Bu, share screen-nya dimatikan Bu. Oke, nah Bu, kan ada dua nih Bu, saya saja yang share screen nih. Ada dua ya, tujuan pembelajaran Ibu, saya nggak jadi share screen. Halo Bu, Ya, ya, tujuan ada pembelajaran. dua kan ya, tujuan Ya, Bu. pembelajaran Ibu. Mm-mm. Yang pertama adalah, aduh kok ini sih, Habibah yang mana? Habibah sebentar Bu. Oke, ada dua. Tujuan pembelajaran ada dua. Mengetahui keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Quran. Yang kedua, memahami hikmah pemberiman dan hikmah dari adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan saya, Bu, bagaimana cara Ibu mengukur indikator yang pertama dan kedua, Bu? Itu. Halo, Bu? Ya, ya. Nah, bagaimana cara Ibu mengukur hikmah, mengukur indikator pertama dan kedua tersebut, Bu? Yang keberadaan kitab-kitab Allah itu, Bu. Iya. Ya, Gimana dengan cara Ibu mengukurnya? ya, dengan mengetahui tujuan pembelajarannya dulu, Bu. Baru kita indikator pembelajarannya. Ya, dengan Oke, mengetahui keberadaan kitab. kata Ibu dengan mengetahui tujuan pembelajaran. Cara Ya. mengukurnya bagaimana, Bu? Siswanya misalnya. Ibu pikirkan nih siswa, Bu, indikator pembelajaran itu kan berarti melihat eh, keberhasilan dari pembelajaran hari ini. Dia bisa diukur. Kalau dia benar dikasih skor 1, kalau dia salah dikasih skor 0. Nah, bagaimana cara mengukur yang pertama, Bu? Ya, dengan memberi pertanyaan dengan anak-anak tersebut, Bu. Itu memberi pertanyaan, Bu. Beda memberi pertanyaan dengan Mengetahui keberadaan itu. iya, beda kalau keberadaan kita ke Al-Quran. Nah, kalau yang memberi pertanyaan berarti Ibu harus menuliskan indikatornya Ya, siswa mampu menyebutkan menyebutkan kitab-kitab suci Al-Quran dan kepada dipegang. Itu indikator, Bu. Nah, kan kalau Ibu kan cuma keberadaan kitab-kitab. Nah, bagaimana? Itu apa indikatornya? Nggak kena itu indikatornya, Bu. tidak kena ya. Nggak bisa. Tujuan dan indikator itu harus ada, Bu. Harus dia bersatu. Ya, Nah, berarti bagaimana dengan yang kedua itu, Bu? yang kedua memahami Indikator dari memahami berarti siswa harus memahami hikmah Nah, bagaimana beriman. indikator memahami? Ibu tahu dia memahami itu bagaimana caranya? Menanyakan langsung dengan anak Ibu berarti menanyakan siswa mampu menyebutkan indikatornya, bukan memahami. memahami. Bisa nggak memahami diukur? Nggak bisa kan? Kalau tujuan pembelajaran Ibu bisa bikin memahami. Tapi kalau buat untuk indikator nggak bisa Bu memahami. Satu, menyebutkan kitab-kitab suci Al-Quran. Dua, menjelaskan kepada siapa kitab-kitab tersebut diberikan. Ya, Tiga, mungkin apalagi mengidentifikasi kitab-kitab Al-Quran dan para penerimanya. pemiliknya. Semuanya harus bisa diukur kalau indikator, Bu. Tidak kena itu begitu, Bu. Ya, Bu? Ya, Oke. Sebentar. Oke. Dalam proses pembelajaran, Bu, ya. kan ada critical thinking, creative thinking, reflective thinking. Nah, pertanyaan saya, apa pemahaman Ibu tentang critical thinking? Critical thinking. Apa yang Ibu pahami tentang critical thinking?
Apa, Bu? Nggak tahu, nggak itu, Bu, nggak bisa jawab. Saya bisa jawab dah, Bu. Pas, critical thinking. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya, Ibu. Halo, Ibu. Iya, Bu. Masih di situ kan ya? Masih. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Biasanya Ibu menggunakan bukan materi sih. Media pembelajaran apa, Bu? Media pembelajaran. Mm-mm. Media pembelajaran apa yang biasanya Ibu pakai? Media misalnya ada sekali-sekali menggunakan InFocus, Bu. Slide PowerPoint itu media. Nah, dari slide PowerPoint itu, Bu, apa yang Ibu tampilkan, Bu? Materinya. Ya, materinya tuh kan, Bu, dia ada slide. Ibu bisa berupa video, bisa berupa gambar, bisa Berupa berupa video, apa? ya, video mengenai kitab-kitab Allah tadi, bisa gambar-gambar kitab Allah, dan Oke. Ya, kalau Ibu memberikan video pembelajaran. Nah, Bu, pertanyaan saya berikutnya. Bagaimanakah menumbuhkan critical thinking siswa dari video pembelajaran tersebut? bagaimana critical thinking. Kemampuan berpikir siswa, Bu. Ya, bagaimana cara Ibu pakai video? Nah, bagaimana Ibu menumpuhkan kemampuan berpikir kritis siswa itu bagaimana? Dengan melihatkan video-video, kemudian menanyakan kepada siswa, bagaimana ini? Video ini misalnya video gambar ya, mengenai kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil. Bisa kita menyuruh siswa itu berpikir, ini kitab Taurat, misalnya diturunkan kepada Nabi ini, Nabi Musa misalnya kan. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kita menyuruh anak itu berpikir. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Bu. Itu nggak Ya. usah dikode-kode yang di belakang Ibu tuh. Pertanyaan saya berikutnya, Bu. Halo, Ya. Ibu. Iya, ya. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Apa tadi yang mau saya tanya ya? Berpikir kritis. Oke, apakah dengan Ibu bertanya itu termasuk ke dalam konsep formatif, Bu? Konsep formatif. Iya. Iya. Kenapa Ibu bisa bilang itu termasuk tes formatif? Karena di setiap habis bab bisa kita melaksanakan tes formatif itu kan, penilaian. Kalau video pembelajarannya tidak di akhir bagaimana, Bu? Di tengah bagaimana, Bu? Biasanya video pembelajaran itu bisa di inti, bisa di mana? Nah, kalau diberikannya di kegiatan inti, apakah bisa dimasukkan sebagai formatif? Bisa lah. Bisa atau enggak, Bu? Bisa. Kenapa bisa, Bu? Ya, tes formatif kan di awal pembelajaran bisa kan, kadang habis bab bisa juga kita mengasih penilaian terhadap anak itu tersebut dengan tes formatif, atau di akhir juga bisa. Kan video pembelajaran kan sebagai gambaran supaya anak itu menarik duluan, Bu. Ya, video pembelajaran supaya siswa itu menarik, nengok, wah, InFocus Al-Qur'an, Taurat misalnya kan. Semangat, kalau apalagi siswa-siswi yang belajar, kalau kita menggunakan InFocus, semangat duluannya, Bu. Semangat belajarnya menengok video pembelajaran tuh yang semangatnya, Bu. Oke. Saya rasa cukup, Ibu Yogia. Boleh, Bu, dilanjutkan? Ya, terima kasih Ibu Ria. Bu Habibah, ya Bu Habibah, apa judul PTK Bu Habibah? Apa, Bu? Habibah, Bu.
bukannya Hamidah, Habibah, Bu. Habibah ya. Habibah apa judul PTK? Upaya meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran melalui model pembelajaran cooperative learning siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Merangin. Panjang sekali judulnya, Bu. Ya, meningkatkan prestasi belajar ya, pendidikan agama Islam, Bu, dengan meyakini kitab-kitab Allah tadi. Ya, itu judulnya cukup panjang sekali judulnya. Ya. Nah, pokok permasalahan dalam judul penelitian Ibu apa? Apa permasalahan ya realita di lapangan sesuai dengan judul PTK Ibu? Mencintai Al-Quran supaya anak itu pokok permasalahannya itu masih banyak anak yang bisa, kan nama di SMP kan Bu, masih ada yang belum bisa ngaji, masih ada yang ikra. Jadi mengenai kitab-kitab tersebut kita menyuruh siswa itu untuk mencintai Al-Quran dan belajar membaca Al-Quran tersebut. Ya, rumusan masalahnya apa saja dalam PTK? Dalam masalahnya yaitu masalahnya masih banyak ya siswa yang SMP itu masih banyak ada yang belum bisa mengaji. Ya, rumusan masalahnya apa? Berbentuk pertanyaan atau berbentuk pernyataan? Rumusan masalahnya. Mungkin pernyataan, Bu. Ya, karena masih ada yang karena di SMP, Bu. Ya, karena di SMP kan kalau di MTS kita mungkin dalam bentuk pertanyaan. Ya. Ya. Bagaimana ya upaya guru guru pendidikan bahasa Arab untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik ya mata pelajaran baik di sekolah. Nah, itu dia dalam bentuk apa? Pertanyaan. Kalau rumusan masalah itu dalam bentuk ya pertanyaan. Ulangi, ya. Bu. Ulangi pertanyaannya. Iya. Saya tanyakan ke Ibu, rumusan masalah Ibu apa di dalam PTK Ibu? Jadi, yang masalahnya adanya siswa-siswi yang kurang bisa ngaji, Bu. Bukan masalahnya, bukan latar belakang masalah, rumusan masalahnya. Karena pertama itu latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu kan ada 3 teori itu. Oh, latar belakang masalah. Ya, pokok masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitiannya. Ya, teori filosofis, ya teori historis, dan teori faktual. Nah, teori faktual di latar belakang masalah itu apa? Teori? Faktual. Ya, di latar belakang masalah itu apa? Di latar belakang masalahnya ya, PTK kan Ibu yang buat tuh. ya. Ya, dalam latar belakang masalah itu ada 3 teori yang harus diterapkan. Yang pertama landasan filosofis, landasan historis, dan landasan faktual. Nah, saya tanyakan landasan faktual yang ada di latar belakang masalah penelitian Ibu apa? Coba Ibu jelaskan. Oke, sip. Yang kedua, ya batasan masalah. Nah, batasan masalah di rumus di PTK Ibu apa batasan masalahnya? Kan di bab 1 itu yang pertama pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah itu mencakup 3 teori ya, landasan filosofis, landasan historis, dan landasan faktual. Yang kedua adalah batasan masalah. Dan batasan masalah itu membahas tentang apa? Dalam PTK Ibu. Mengenai kitab-kitab tadi. Mengenai apa? Membahas tentang materi pelajaran kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Dan mencintai Al-Quran. Kemudian kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di PTK itu apa? Rumusan masalahnya apa rumusan masalah Ibu di PTK Ibu?
Nah, stop. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian Ibu di PTK Ibu apa? Untuk supaya siswa itu mengenai kitab-kitab Allah dan Ya. mencintai Al-Qur'an. Ya, untuk mengetahui. Satu. Yang kedua? Supaya siswa-siswi itu mencintai Al-Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an. Yang kedua apa, Ibu? Apa tujuan penelitiannya? Supaya siswa bisa Ada membaca. supayanya ya, Bu ya? Apa, Ya, Bu? kalau dalam tujuan penelitian itu untuk meningkatkan, untuk mendeskripsikan. Meningkatkan cara belajarnya membaca Al-Qur'an dan Ya, memahami huruf-huruf Al-Qur'an tersebut. ya, dalam tujuan penelitian itu kan harus ada kalimatnya ya, Bu ya, untuk meningkatkan atau untuk mendeskripsikan, untuk menganalisiskan, ya, untuk Ya. menjelaskan, ya, untuk mengetahui kalau di S1-nya untuk mengetahui. Nah, itu ya, Bu ya. Ya. Nah, kemudian bab 2. Bab 2 teori kerangka teorinya apa saja yang dibahas dalam judul penelitian Ibu, PTK Ibu? Kerangka teorinya yaitu mengenai kitab-kitab Al-Qur'an tadi, ya, masalah. Judulnya apa? Coba lihat judulnya. Judulnya apa? Judul penelitian Ibu apa? Judul PTK Ibu. Judulnya tadi upaya meningkatkan prestasi belajar. Upaya meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam melalui materinya meyakini kitab-kitab Allah ya, dan mencintai Al-Qur'an melalui model pembelajaran cooperative learning. Ya. Kemudian kerangka teorinya apa aja? Apa, Bu? Teorinya apa? Kerangka teorinya. Teorinya. Apa yang dibahas, apa? Kerangka teori yang dibahas di Kerangka teorinya itu melalui model pembelajaran. Ya, nggak paham ya. Sama satu upaya. Apalagi? Sesuai dengan judul, Bu. Teorinya itu. Ya. Satu upaya, pengertian upaya. Nah, kemudian meningkatkan prestasi belajar. Bukan meningkatkan. Yang kedua, prestasi belajar. Nah, prestasi belajar itu teorinya apa saja? Kemudian yang ketiga apa lagi? Tiganya tadi Oke, harus paham ya Bu ya, kerangka ya. teori ya harus sesuai dengan judul yang kerangka teori, landasan teori ya. Teorinya. Ya, benar. Kemudian hipotesis. Hipotesis. Ya, hipotesis penelitian itu apa bunyinya? Hipotesis itu percobaan. Cobaan. Apa itu hipotesis? Hipotesis penelitian kita mencoba bagaimana. Percobaan. Hipotesis penelitian itu apa? Percobaan ya, Bu ya. Ya. Nah, Ibu harus pahami ya. Ya, hipotesis penelitian. Nah, kerangka penelitian itu apa saja? Kerangka penelitian tadi ada landasan teori, penelitian teori, dan ya, selanjutnya. Ya, di bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian Ibu gunakan apa? metode penelitiannya, jenis penelitian. Ya, jenis penelitiannya. Jenis penelitiannya, tempat, waktu, kemudian rencana. Ibu gunakan apa? Dalam kan di situ kan bab 3 itu ya. Ya. Metode penelitian. A-nya itu jenis Penelitian. pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitiannya apa yang digunakan dalam PTK? Jenis penelitiannya. Apa? Bentuk jenis penelitiannya. PTK Ibu yang buat atau orang lain yang Ibu buat? Nah, kok nggak bisa jawab? Ya. Bertanya yang sesuai yang ada dalam PTK Ibu lah. Ya enggak? Nah, subjek penelitiannya siapa? Subjek penelitiannya siswa lah, Bu. Nah, berapa orang? Satu lokasi sekitar 25-26, Bu. Iya. Teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan apa? Teknik pengambilan sampelnya dengan menggunakan apa? Sampelnya? Saja. Hanya satu kelas saja? Kadang 2 kelas, Bu. Bisa 2 kelas kadang. Kelas semuanya dipakai? Semuanya? Tidak. Iya. Iya, dipakai semuanya. Satu kelas berapa orang? Satu kelas 25 orang atau 26. 50 dipakai semuanya. Nah, ayo Ibu. Kadang satu lokal, Bu. Kadang satu lokal yang dipakai kadang. Nah, pengambilan sampelnya seperti apa kalau diambil secara hanya sebagian? Sampelnya memang kadang satu lokal ada
seluruh anak siswa itu yang mencintai yang Ya, belajar. itu kami ya, metodologi pendidikan. Nah, selanjutnya Pak 4. Nah, siklus Ibu sampai di mana batasnya? Siklusnya. Siklusnya. Tercapai nggak semuanya? Kadang separuh yang tercapainya kadang, Bu. Separuh. Iya. Separuh tercapainya. Nah, sebutkan langkah-langkah dalam pencapaian siklus Ibu itu ada apa? Apa saja? Langkah-langkah dalam apa tadi, Bu? Ya, siklus. Siklus 1 apa saja langkahnya? Siklus 1, misalnya kan kita Ya. upaya meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam dengan meyakini kitab-kitab Allah tadi, mencintai Al-Quran, kita belajar membaca, menyuruh siswa itu membaca Al-Quran. Yang siklus pertama kan kita, kemudian kalau kita mengajar siswa tersebut dengan bacaan-bacaan yang fasih sesuai dengan makharijal huruf ya, huruf-huruf apa, huruf-huruf hijaiyah yang jelas. Tapi kalau yang kurang membaca, kita bisa 2 kali 3 kali kita ulang, Bu, cara membaca Al-Quran tersebut. Oke, sip. Nah, penutup. Nah, penutup itu apa aja isinya, Bu? Kalau penutup. Penutup. Ya, dalam proposal, dalam laporan penelitian itu kan ada bab 5 itu penutup. Ya. Ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari mana itu? Berupa isi apa? Kesimpulan berisi tentang materi-materi yang tadi kita paparkan, kita ambil hikmahnya. Misalnya masalah kitab-kitab Allah tadi, kitab-kitab Allah misalnya merupakan. Kesimpulannya ada berapa di PTK Ibu? Kesimpulannya. Apa, Bu? Kesimpulan di PTK Ibu ada berapa? Ibu sudah tercapai pada laporan penelitian atau hanya sampai ke proposal saja? Kalau rumusan masalahnya ada 2, maka kesimpulannya ada. Nah, mengapa PTK itu perlu dilakukan oleh guru? Kenapa penting sekalinya PTK itu bagi Ibu? Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Bu, supaya ya, satu, mutu pendidikan, memperbaiki untuk memperbaiki misalnya dari kurikulum KTSP, meningkatkan kurikulum Merdeka supaya gurunya lebih aktif dan siswanya pun juga lebih aktif. Ya, kalau untuk gurunya apa? Apa, Bu? Untuk gurunya apa? Ya, untuk gurunya harus meningkatkan ilmu, bagaimana cara supaya belajar, memberi pembelajaran itu supaya siswa itu menarik, Bu. Jangan kebingungan metode ceramah yang digunakan kan? Agak bingung anak siswanya, Bu. Nah, PTK Ibu apa sudah berbentuk artikel atau jurnal? Hasil laporan PTK Ibu? Masih bentuk artikel, Bu. Artikel sudah dipublikasi? Apa, Bu? Sudah dipublikasi? Belum. Di jurnal-jurnal yang bertinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah atau belum? Belum, Bu. Ya, kalau belum berarti kan berarti belum digunakan untuk pangkat ya, Bu ya? Iya, saya masih juga honor, Bu. Iya, oke. Sip ya, syukran. Kita sampai di situ aja. Oke, terima kasih Ibu Ria. Ya, makasih Bu semuanya. Oke. Baik, Ibu siapa Ibu Habibah? Kita langsung masuk ke Ibu Rahmayani. Ibu Rahmayani mestinya di akhir, Bu, karena part Ibu tadi udah kelewat. Ya, Bu, ya udahlah. Oke. Saya nggak dengar suara Ibu, Bu. Oke, Bu Habibah boleh silakan keluar, Bu. Silakan istirahat. Ya, kita lanjut. Mungkin Ibu besok mungkin dengan dosen yang lain. Sudah masuk ke PPL 1. Oke, ini boleh. Siapa nih? Nah, siapa yang duluan nih? Ibu Ramayani atau Ibu Siti Jariah. Tinggal 2 ini. Ibu Ramayani dulu nak. Sudah masuk. Iya, Ibu Ramayaninya bisa nggak? Tadi suaranya nggak ada tadi. Suaranya mana, Bu? Suara Bu Ramayani?